Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan kami dari kelompok 7 akan membahas struktur bangunan tinggi yang terdiri dari frame tube, brace tube, bundle tube, dan tube-in tube. Selanjutnya ada perkenalkan kelompok, anggota kelompok. Yang pertama perkenalkan terlebih dahulu, nama saya Muhammad Farhan Ubaidillah dengan NIM 19660064. Kemudian ada teman saya. Perkenalkan, nama saya Ufaira Abida dengan NIM 19660081. Dan yang terakhir, dengan saya Nurman Syafi'i dengan NIM 19660065. Yang pertama, kita akan menjelaskan struktur bangunan tinggi terlebih dahulu. Itu definisi struktur bangunan tinggi. Struktur bangunan tinggi yaitu pengaturan dan pengorganisasian unsur-unsur terkait dalam suatu objek atau material pada bangunan tinggi atau sistem yang membentuk berdirinya sebuah bangunan mulai dari pondasi, roof, dinding, kolom, ring, kuda-kuda hingga atap. Definisi bangunan tinggi yaitu bangunan yang ketinggiannya dimulai dari 6 sampai 35 lantai atau 23 meter hingga 150 meter dengan standar ketinggian 4 meter per lantainya. Yang biasa digunakan untuk manusia melakukan kegiatan baik untuk hunian tempat tinggal, kegiatan keagamaan, kegiatan usaha, kegiatan sosial, budaya, maupun kegiatan khusus lainnya. Dari kedua definisi tadi dapat kita simpulkan struktur bangunan tinggi adalah pengaturan elemen yang membentuk berdirinya sebuah bangunan yang tingginya 6 sampai 35 lantai atau 23 meter hingga 150 meter yang berfungsi sebagai tempat untuk melakukan berbagai kegiatan. Pada kajian kali ini kita akan membahas struktur eksterior pada bangunan tinggi. Struktur eksterior bangunan tinggi yaitu pengaturan elemen struktur eksterior yang saling mengikat membentuk pada sebuah bangunan tinggi, melindungi ruang-ruang interior dari cuaca, mengontrol kelembaban, panas, dan aliran udara dengan susunan lapisan komponen konstruksi, serta memberikan keamanan dan privasi bagi penggunanya. Yang akan kita bahas yaitu pada struktur eksterior bangunan tinggi, di antara lain frame tube, brace tube, bundle tube, dan tube-in tube. Yang selanjutnya pembahasan pada contoh-contoh struktur eksterior bangunan tinggi akan dijelaskan oleh teman-teman saya. Selanjutnya akan dialihkan kepada Ufaira Abidah. Terima kasih. Selanjutnya saya akan menjelaskan yang pertama itu tentang frame tube. Frame tube ini adalah bentuk yang paling sederhana dari keempat sistem tabung yang ada. Dan juga ini juga dapat digunakan pada berbagai bentuk, mulai dari persegi sampai bentuk bebas. Dan juga frame tube ini cukup efisien untuk dari ketinggian 38 sampai 300 meter. Dan juga ini adalah sistem awal yang dikembangkan oleh Kahn. Kahn sendiri mendefinisikan struktur tabung itu sebagai struktur ruang 3 dimensi yang terdiri dari 3, 4, atau mungkin lebih dari bingkai, yaitu bingkai berpaku atau dinding geser bergabung pada atau dekat tepinya untuk membentuk sistem struktur seperti tabung vertikal yang mampu menahan kekuatan lateral ke segala arah dengan cantilever dari fondasi. Lalu selanjutnya itu ada ciri-ciri dan karakter dari struktur frame tube ini. Yang pertama itu kolom-kolomnya itu berjarak dekat dan juga dihubungkan oleh spandrel yang dalam. Terus yang kedua, ada seluruh bangunan berfungsi sebagai cantilever vertikal besar untuk menahan momen guling. Lalu ada sistem yang efisien untuk memberikan tahanan lateral dengan atau tanpa kolom interior. Jadi di dalamnya mungkin ada beberapa lantai yang tidak membutuhkan kolom, bisa membutuhkan atau tidak membutuhkan kolom interior. Lalu ada tabung eksterior membawa pemuatan lateral dan juga beban gravitasi dibagi antara tabung dan kolom interior atau dinding jika ada. Itu
seperti yang ada dalam gambar, yaitu gaya-gaya dalam rangka web tumbuh lebih kecil ke arah pusat secara linear sebagai gantinya. Itu dijelaskan pada gambar yang sebelah kanan, yang biasanya fenomena ini disebut dengan shear lag. Lalu untuk rasio tegangan pada kolom tengah dengan tegangan pada kolom sudut didefinisikan sebagai faktor lag geser. Dan juga distribusi tegangan sayap dan kolom badan yang berlawanan dengan sumbu netral dikenal dengan gaya tarik. Dan juga tekan di bawah beban lateral, yaitu pada gambar samping, tetapi pada bagian atas yang terdapat ada gambar sedikit melengkung. Lalu untuk studi presiden yang saya pilih yaitu pada Aon Center Chicago, di mana ownernya ini merupakan sebuah kantor yaitu Piedmont Office Realty yang bangunannya difungsikan sebagai kantor dan berlokasi di Chicago, United States, dengan masa pembangunan 3 tahun, yaitu pada 1970 sampai 1973, dengan total tinggi bangunan 346 meter, dengan jumlah lantai 83 lantai dan 5 basement. Dan dirancang oleh arsitek Edward Durrellstone dan The Perkins and Will. Next. Sebenarnya pada Aon Center pada bangunan Aon Center Chicago ini, bangunan ini merupakan salah satu bangunan yang termasuk dalam kegagalan dalam arsitektur. Mengapa? Karena pada pertengahan tahun 80-an, bangunan ini mengalami kegagalan besar pada fasadnya, yaitu material yang digunakan itu marmer Italia Carrara, dan marmer tersebut itu setelah setahun selesai konstruksi, marmer yang digunakan sebagai fasad itu meluncur ke bawah. Jadi material tersebut itu jatuh mengenai bangunan-bangunan kecil yang ada di sekitarnya, sehingga 30% dari 44.000 panel membelok ke arah luar, dan beberapa panel selain itu membengkok juga ada yang sampai mengalami keretakan. Dan di situ juga terdapat gambar, di mana yang gambar pertama itu, yang gambar sebelah atas, sebelah kiri itu adalah gambar material original dari material fasad dari sebelum direnovasi, yaitu menggunakan marmer Italia Carrara, lalu setelah direnovasi diubah menjadi material granit Italia. Pemilihan granit ini juga meliputi sudah dilihat dari beberapa aspek, yaitu materialnya juga lebih tebal dibandingkan dengan marmer Italia, dan juga dengan berat tambahan dari marmer tersebut, sambungan rangka yang menyangga material tersebut juga ditambahkan. Sehingga deformasi ini diperbesar oleh fakta kedua permukaan panel batu tipis ini mengalami gradien suhu yang berbeda karena satu sisi menghadap ke matahari dan yang lainnya menghadap ke bagian dalam bangunan yang biasanya ber-AC. Selain itu, efek pada tampilan fasadnya juga lebih histeris termal, juga berpengaruh negatif terhadap kekuatan. Lalu selanjutnya ada kelebihan dan kekurangan dari struktur frame tube ini. Untuk kelebihannya itu dia efisien untuk menahan beban lateral dengan menempatkan sistem lateral yang ada di perimeter bangunan. Namun untuk kekurangannya yaitu shear lag menghalangi perilaku tubular yang sebenarnya. Lalu jarak kolom yang sempit juga menghalangi pandangan. Next. Lalu yang selanjutnya saya akan menjelaskan tentang brace tube. Brace tube ini juga biasa dikenal dengan
truss tube atau exterior diagonal tube system. Sebenarnya ini mirip dengan frame tube yang sebelumnya, tetapi hanya memiliki lebih sedikit ruang kolom eksterior. Dan untuk mengimbangi kolom yang lebih sedikit itu, bracing baja atau dinding geser beton diperkenalkan untuk mengikat kolom bersama-sama. Jadi, dihubungkan dengan semua kolom eksterior, membentuk kotak kaku yang mampu menahan gaya geser lateral aksial di anggota daripada melalui lentur. Jadi bentuknya itu bisa lentur atau melengkung. Lalu diagonal yang diperkenalkan pada setiap fasad harus berpotongan pada titik yang sama pada kolom sudut. Diagonal ini berinteraksi dengan rangka muka tegak lurus untuk membuat struktur tubular dan menyamakan beban gravitasi kolom eksterior. Dan pada brace tube ini ada beberapa macam, yaitu ada single diagonals, di mana pada single diagonal ini truss atau kolomnya itu dibentuk dengan memasukkan anggota struktural ke area persegi panjang dari bingkai struktural, membantu menstabilkan bingkai. Jika bracing tunggal digunakan, itu harus cukup tahan terhadap ketegangan dan kompresi. Lalu yang selanjutnya itu ada cross. Akibatnya, kabel baja yang juga dapat digunakan untuk penyangga silang, namun cross bracing pada muka luar bangunan dapat mengganggu penempatan dan fungsi bukaan jendela. Lalu yang selanjutnya ada K-bracing yang terhubung ke kolom di ketinggian tengah. Jadi kolomnya nyambung ada di tengah-tengah kolom. Kalau rangka ini memiliki fleksibilitas lebih untuk penyediaan bukaan di fasad. Jadi dibandingkan dengan yang cross bracing tadi, K-bracing ini untuk bukaan itu dia sangat fleksibel. K-bracing ini tidak disarankan di daerah seismik karena potensi kegagalan kolom jika bracing berkompresi tertekuk. Lalu yang terakhir ada V-bracing, yaitu dua batang diagonal yang membentuk V, membanyak ke bawah dari dua sudut atas bagian horizontal yang bertemu di titik pusat pada bagian horizontal di bawah. Next. Lalu selanjutnya ada ciri dan karakter struktur. Biasanya brace tube ini digunakan untuk ketinggian yang lebih tinggi dan memungkinkan jarak antar kolom itu lebih besar. Dan juga digunakan material baja dan juga diagonal bangunan beton bertulang dibuat dengan mengisi bukaan jendela dengan bracing diagonal dinding geser beton bertulang. Lalu untuk studi presidennya itu ada John Hancock Center yang terletak di kota Chicago juga di Amerika Serikat dengan arsitek yaitu Bruce G. Graham, Skidmore, Owings, dan Merrill. Bangunan ini dibangun pada tahun 1968 sampai 1970 dengan jumlah lantai 100 lantai dan juga tinggi bangunan 344 meter. Dan untuk pengaplikasiannya yaitu gedung ini dapat dilihat pada gambar yang pertama itu bentuk dari gedung ini tuh tidak memanjang dengan luasan yang per lantainya yang sama, tetapi strukturnya semakin ramping pada bagian atasnya. Maksudnya adalah agar beban yang ditopang pada bagian bawah mengecil sehingga mencapai keseimbangan. Selain itu, penerapan struktur X-bracing itu juga diterapkan pada Hancock Center ini, yaitu fungsinya yaitu dari sistem struktur ini untuk memperkaku serta memberikan kestabilan posisi pada bangunan ketika terkena pembebanan dari gempa maupun angin. Hingga bangunannya itu tidak akan miring
disebabkan oleh angin, arah anginnya. Dan juga sistemnya bekerja dengan cara mengikat kolom-kolom utama beserta plat-plat lantai menjadi satu kesatuan sistem struktur. Dengan menjadi kesatuan itu, struktur ini mampu mendukung suatu bangunan yang memiliki ketinggian yang cukup tinggi untuk menahan beban-beban pada bangunan tersebut. Dan untuk sistem struktur yang digunakan yaitu ada rigid frame dan X-brace. Dan untuk selanjutnya itu X-brace atau brace tube ini juga berpengaruh pada perspektif interior di dalamnya, yaitu struktur X-nya pada bangunan eksteriornya itu akan berpengaruh dengan bentuk bukaan yang ada pada dinding kaca interior itu, sehingga dapat menghalangi ataupun mempengaruhi bentuk bukaan dan juga lalu untuk kelebihannya yaitu brace tube ini efisien terhadap menahan gaya geser lateral yang disebabkan oleh gaya aksial pada komponen struktur diagonalnya, dan juga jarak kolamnya lebih besar, dimungkinkan lebih lebar, dimungkinkan dibandingkan dengan frame tube tadi, yaitu untuk mengurangi shear lag-nya. Lalu untuk kekurangannya yaitu bracing yang silang tersebut itu dapat menghalangi pandangan dan juga dapat berpengaruh pada pola bukaan yang ada. Kemudian kita masuk untuk penjelasan sistem struktur yang ketiga atau sekarang masuk yang kelima, yaitu bundle tab. Definisi dan deskripsi singkat mengenai bundle tab. Konstruksi tubular atau desain tubular adalah suatu sistem struktur teknik yang digunakan pada gedung-gedung bertingkat atau pencakar langit yang memungkinkan mereka untuk menahan beban lateral dari angin, tekanan seismik, gempa, benturan, dan sebagainya. Sistem struktur kumpulan tabung atau yang kita sebut sebagai bundle tab ini memiliki konsep struktur di mana tiap kolom interior bertindak sebagai jaring internal dari struktur cantilever untuk menghasilkan peningkatan substansial pada kekakuan terhadap gaya geser. Karena penerapan tabung individual di rangka interior dapat menambah resistensi terhadap gaya putar atau momentum yang terdapat pada bangunan, sehingga salah satu cara untuk mengatasi gaya putar atau momentum dan meningkatkan kekakuan struktur adalah dengan menyusun tabung individual menjadi struktur tabular, di mana hanya kolom perimeter yang menahan beban lateral yang terjadi pada bangunan. Seperti dua gambar ini merupakan analisis sistem struktur bundle tab, adalah yang di luar merupakan gabungan dari frame tube dan bundle tab juga. Untuk yang gambar selanjutnya ini penataan grid-gridnya. Kita masuk ke ciri-ciri dan karakter struktur. Yang pertama, tiap kolom interior bertindak sebagai jaring internal dari struktur cantilever untuk menghasilkan peningkatan substansial pada kekakuan terhadap gaya geser. Kemudian yang kedua merupakan struktur di mana banyak tabung-tabung dijadikan satu dan saling berhubungan untuk membentuk sebuah multi-cell tube, di mana rangka pada arah lateral menahan gaya geser. Yang ketiga, efisiensi dalam hal ekonomik. Yang keempat, tabung-tabung membentuk segala macam formasi dan diikat dengan berbagai macam formasi juga. Yang kelima, bundle top adalah selalu berawal dari bentuk kotak atau persegi. Semakin naik ke atas, struktur bundle top tersebut semakin mengecil hingga tab terakhir yang paling tinggi. Untuk yang terakhir, sistem struktur ini dapat dikonstruksi menggunakan baja, beton, konstruksi, atau komposit, yaitu baja dan beton. Kemudian ini merupakan contoh nyata atau studi presiden yang menerapkan sistem struktur bundle tab berlokasi di 233 Street Walker di Chicago, United States Amerika. Diarsiteki oleh Skidmore, Owings, dan Merrill, dibangun pada tahun 1973 dengan jumlah lantai 108 lantai dengan tinggi bangunan 1.450 kaki. Dan untuk pengaplikasiannya sendiri, Syscower menerapkan superstructure bundle tab untuk sistem strukturnya. Sistem bundle tab itu terbentuk dari 9 kubus
yang berukuran 75 meter persegi. Kita lanjut untuk melihat langsung mengenai penataan kubus-kubusnya. Nah, gambar di samping menunjukkan skematik pemasangan kubus berukuran 75 meter persegi di masing-masing lantai. Kubus dipasang menerus dan diputus pertama pada lantai 50. Kemudian ke-7 kubus yang lain tetap dinaikkan pada lantai 66 sampai ke atas. Nah, yang di bagian timur laut dan barat daya kembali diputus. Lalu pada lantai 90, bagian utara, barat, dan selatan berakhir. Hingga berakhir bagian barat dan bagian tengah kubus terus dipasang hingga ke titik paling atas bangunan Sears Tower ini. Nah, untuk kelebihan struktur dari bundle top ini, yaitu ketinggian sistem rangka ini dapat mencapai 100 lantai. Yang kedua, desain bundle pada tabung tidak hanya sangat efisien dalam hal ekonomi, tetapi juga inovatif dalam potensinya untuk formulasi serbaguna dari ruang arsitektur. Kemudian yang ketiga, sistem kumpulan tabung dapat menghasilkan bentuk bangunan dengan ketinggian yang ekstrim. Yang keempat, lantai yang luas bisa diterapkan pada sistem ini. Karena pada sistem ini, semakin luas pada bagian bawah, maka semakin kuat berdirinya suatu bangunan. Yang kelima, bentuk bangunan juga tidak harus terikat pada bentuk kotak, seperti halnya bentuk bangunan pada umumnya. Sistem ini dapat menerapkan berbagai macam bentuk yang bervariasi. Yang keenam, tiap tabung dapat dipotong sesuai dengan keinginan, baik untuk fungsi tertentu maupun untuk layout lantai bangunan. Yang ketujuh, kumpulan tabung merupakan struktur yang sangat kaku, sehingga kekuatan terhadap bangunan terpercaya. Yang terakhir, dari kelebihan struktur ini adalah resisten terhadap gaya putar dan gaya geser. Kemudian untuk kekurangan struktur sendiri ada dua, yakni yang pertama, pengerjaan tabung yang cukup lama, karena harus merakit tabung-tabung secara individu untuk dijadikan satu kelompok tabung. Yang kedua, terdapat kolom interior, sehingga pembagian ruang cukup rumit untuk penataan layouting di gedung itu sendiri. Kemudian kita masuk untuk penjelasan sistem struktur yang terakhir, yaitu tap in tap. Untuk definisinya sendiri, struktur ini merupakan perkembangan dari struktur frame tube, dikarenakan untuk menambah kekakuan pada struktur tersebut, lantai diafragma pada struktur ini disambungkan pada struktur inti core atau struktur inti, dan tabung luar mentransfer beban lateral kepada kedua struktur itu, struktur luar dan struktur intinya. Struktur tube ini bisa berdiri dari struktur solid tube, brace tube, ataupun frame tube. Dan ini merupakan gambar struktur tap in tube-nya. Yang di tengah itu merupakan struktur intinya yang berguna untuk area service seperti lift, seperti utilitas, dan segala bentuk service lainnya. Untuk ciri-ciri dan karakter struktur ini sendiri, yang pertama, jarak antar kolomnya yang sangat rapat, kemudian memiliki core struktur sebagai bagian dari service gedung, seperti yang saya jelaskan tadi. Untuk yang ketiga, terdiri dari struktur solid tap, brace tap, dan frame tap. Yang keempat, kolom bentuk profilnya perlu dipilih dan mudah disesuaikan. Dan untuk yang terakhir, ciri-cirinya yaitu dinding luar sistem struktur tap in tap ini adalah deretan kolom eksterior yang rapat dan membentuk bidang datar, sehingga celah-celah kolom merupakan lubang-lubang teratur untuk jendela. Ini merupakan bukti nyata atau contoh nyata sekaligus presiden bangunan yang menerapkan sistem struktur tap in tap, yaitu bangunan Two Shell Plaza yang ada di Louisiana, Texas, beralamatkan di 910 Louisiana Street in downtown Houston. Diarsiteki oleh Bruce Graham dan insinyur struktur atau pengemuka struktur ini, struktur tabung, yaitu Vaslur Canmeril. Dibangun pada tahun 1971 dengan jumlah lantai 49 lantai dan memiliki tinggi bangunan 715 kaki di atas permukaan tanah. Untuk pengaplikasiannya sendiri, bangunan ini didesain oleh tim arsitek Bruce Graham dan insinyur struktur Farouk Khan. Kolom pada bangunan ini diletakkan dekat dengan perimeter bangunan dan dikombinasikan dengan balok sehingga berfungsi sebagai rigid frame. Dan tabung ini berfungsi mirip dengan balok cantilever, dikarenakan tabung ini memproyeksikan keluar dari tanah dan menahan gaya lateral, seperti yang ada pada contoh yang gambar kanan ini. Seperti yang saya jelaskan tadi bahwa
Ciri-cirinya yaitu bangunannya menerapkan sistem struktur ini, jarak kolomnya yang sangat dekat sekali. Dan bangunan Tussell Plaza ini memiliki sistem struktur yang serupa dengan bangunan Brunswick, tetapi bangunan Tussell Plaza memiliki efisiensi yang lebih tinggi dalam mentransfer beban dari kolom dan balok yang renggang ke bawah. Seperti ini sistem penyusunan strukturnya. Kemudian kelebihan dan kekurangan struktur ini, yang pertama untuk kelebihannya yaitu struktur tube-in-tube adalah dapat menahan beban lateral secara baik. Dan yang kedua, terdapat ruang yang bebas kolom antara core dengan kolom dan kolom yang lainnya, sehingga interiornya sangat mudah diatur. Untuk kekurangan strukturnya sendiri, keterbatasannya penataan ruangan pada interior dikarenakan oleh shear wall atau dinding geser. Yang kedua, bentuk bangunan harus simetris agar ruangan memiliki orientasi yang sama atau netral terhadap semua arah dan memiliki ukuran yang sama pula untuk setiap penataan ruangnya. Yang ketiga, jika bangunan di bawah 40 lantai dibangun menggunakan sistem struktur ini, biaya yang akan dialokasikan akan sangat besar dan tidak efisiensi. Ya, berikut tadi penjelasan struktur eksterior pada bangunan tinggi yang terdiri dari frame tube, brace tube, bundle tube, dan tube-in tube dari kami. Semoga materi yang kami berikan bermanfaat bagi kita semua untuk sebagai pembelajaran. Mohon maaf apabila masih ada kekurangan dan salah kata dalam penyampaian. Kami tutup. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.